Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan telah memanggil dan memeriksa sejumlah nama pada kasus dugaan korupsi proyek fiktif penyediaan financing proyek data center di PT Sigma Cipta Caraka atau SCC atau Telkom Sigma pada 2017 hingga 2022. Juru bicara KPK Tessa Bahardika Sugiarto mengatakan, pemeriksaan dilakukan usai penyidik mendeteksi ada upaya untuk mengganggu atau menghalangi penyidikan pada kasus yang disebut menyebabkan kerugian negara hingga 200 miliar rupiah. Menurut dia, penyidik terus menelusuri aliran uang tersebut untuk memastikan tidak ada pihak yang menghalangi atau mencoba menghilangkan barang bukti. Meski demikian, Tessa tak merinci identitas saksi yang dipanggil dan diperiksa KPK dalam dugaan kasus korupsi di Telkom Sigma. Berdasarkan pantauan agenda pemeriksaan, penyidik juga tak mencantumkan pengusutan dugaan korupsi PT SCC. Penyidik justru memanggil dan memeriksa petinggi PT Asiatel Globalindo, Effendi Kemek, pada kasus dugaan korupsi lainnya di Telkom Group. Ini adalah kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa alat elektronik yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga 250 miliar rupiah. Meski belum diumumkan secara resmi, sejumlah informasi menyebut telah ada 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Telkom Sigma. Mereka adalah Direktur Utama PT SCC Jody Ahmadi, Direktur Human Capital and Finance PT SCC Baktiar Rosyidi, Direktur PT Grenadi Reka Cipta Tejo Suryo Laksono, pemilik PT Prakarsa Nusa Bakti Roberto Pangasian Lumpan Gold, serta 2 orang swasta yaitu Afrian Jafar dan Imran Mumtaz. Dalam kasus ini, penyidik sudah menggeledah 10 lokasi termasuk gedung Telkom Landmark Tower dan rumah sejumlah nama. Dalam proses ini, penyidik menemukan dan menyita dokumen dan alat elektronik. Dilansir dari Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyidik dugaan korupsi di anak perusahaan Telkom Indonesia, yakni Telkom Sigma, dan anak perusahaan Telkom lainnya. Kerugian negara diduga mencapai ratusan miliar. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, bilang kalau korupsi di Telkom ini mencapai ratusan miliar dengan modus proyek fiktif. Ada proyek financing, tapi nggak ada kerjaannya alias fiktif. Gila sih. Bisa-bisanya ngarang proyek sampai bikin negara rugi ratusan miliar. Jahat banget abangku. Kabarnya KPK udah melakukan penggeledahan. Tapi siapa yang digeledah belum jelas. Jangan-jangan ruangan Direktur Utama PT Telkom, Ririk Adriansah yang digeledah. Soalnya kan ini korupsi yang terjadi serentak di banyak anak perusahaan Telkom. Masuk akal dong kalau Direktur Utamanya bertanggung jawab. Kalau emang iya, kita pengen tahu dong apa hasilnya. Kok KPK kesannya diam-diam aja ya? Padahal biasanya di kasus lain, KPK suka cerewet dan terbuka. Ayo KPK, buka dong. Gimana nih kelanjutan kasus korupsi di lingkungan Telkom ini? Publik sangat menanti nontonin para pencuri uang rakyat di Telkom segera pakai rompi oranye loh. By the way, juru bicara Telkom alias Korkom, Telkom Indonesia kemana nih? Banyak yang nyari loh Pak.